Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuverlis Umbosogar, NIM 104-2022-1030, kelas C, semester 1, Prodi Bimbingan Konseling Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik yang terdapat dari mata kuliah teori belajar. Di sini teori humanistik ada beberapa kaitan atau item, yaitu pengertian, ada tujuan, ada manfaat, ada kekurangan dan pengertian tentang alih. Teori humanistik, pengertian itu sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa manusia bisa menilai atau berhak menilai dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga ia mampu menentukan aktualitas dirinya atau mampu menentukan kepribadiannya. Di sini teori humanistik ada pengertian teori humanistik menurut para ahli, yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik menurut Arthur Holmes berpendapat bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang dilakukan di mana saja dan bisa menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Itu menurut Arthur Holmes, itu bahwa dia merupakan kegiatan yang harus dilakukan di mana saja dan yang bisa menghasilkan atau bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi diri. Ini menurut Abraham berarti serangkaian proses, itu proses yang harus dikerjakan atau yang harus dilalui untuk menghasilkan kepribadian atau belajar yang sesungguhnya. Yang ketiga, menurut para ahli Carl Rogers, proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Menurut Rogers, proses belajar itu dibutuhkan untuk kita bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, kita tidak saling egois, tidak saling tersinggung antara satu dengan yang lain. Itu supaya Supaya kita terus memberi pembelajaran atau memahami pembelajaran sendiri. Itu pengertian teori humanistik menurut ketiga para ahli. Baik, di sini teori humanistik mempunyai tujuan teori humanistik itu adalah bagaimana dia memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungan untuk mencapai aktualisasi diri. Tujuan dari teori belajar humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia dan bisa mengenal atau lebih mudah dalam memahami dirinya dan lingkungan untuk mencapai aktualisasi dirinya. Baik, di sini dari teori humanistik juga ada prinsip belajar. Prinsip belajar itu ada beberapa item di situ. Di situ ada 6 yang saya bisa dapatkan. Yang pertama itu setiap manusia memiliki nalar belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevan dengan maksud tertentu. Yang ketiga itu proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Baik, di sini teori humanistik mempunyai konsep teori, ada konsep yaitu manusia memegang peran penting pada kesuksesan diri sendiri. Untuk mencapai kesuksesan, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak menyerah. Itu konsep belajar humanistik. Jadi teori humanistik ini mempunyai konsep belajar itu bagaimana dia mempunyai atau memegang peran penting untuk mencapai kesuksesan itu sendiri.
Ya, teori humanistik mempunyai manfaat belajar atau manfaat teori belajar humanistik itu ada 4. Di situ yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipasif, dan humanis. Yang ketiga, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Dan yang keempat, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai pembelaan, kebebasan pendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Jadi manfaat teori humanistik ini membantu mengubah sikap atau perilaku seorang atau individu itu dari awalnya yang tidak baik menjadi baik, atau membiasakan individu untuk berlaku demokratis, berlaku partisip atau harmonis, atau mampu dia meningkatkan keinginan belajarnya yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu manfaat dari teori belajar humanistik. Ya, di sini teori humanistik mempunyai ciri-ciri belajar teori humanistik itu sendiri. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu bagaimana menekankan pada aktualisasi diri individu, yaitu manusia sebagai sosok individu yang bisa mengekspresi dirinya. Yang kedua itu proses merupakan hal yang paling penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aktif kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Jadi ini ciri-ciri teori belajar humanistik itu, bagaimana kita mau menekankan pada aktualitas diri kita atau aktualisasi diri seorang individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengubah dirinya. Ya, seperti itu. Sini ada kelebihan dan kekurangan daripada teori humanistik. Kelebihannya adalah yang pertama itu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap pada individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga itu menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Jadi ini kelebihan dari teori humanistik. Teori humanistik itu bagaimana dia menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap pada individu. Bisa menumbuhkan minat seseorang itu yang sesungguhnya itu tidak baik akan menjadi baik. Ya. Sedangkan kekurangan daripada teori humanistik adalah di situ ada 4 item. Yang pertama itu proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua itu peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator atau fasilitas. Yang ketiga, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang keempat, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didik. Ini adalah kekurangan daripada teori humanistik. Kenapa ada kekurangan itu? Karena proses belajar gagal jika tidak ada ketidaksungguhan daripada individu itu sendiri. Peran pendidik itu menjadi terbatas karena apa? Hanya dia datang sebagai fasilitator atau fasilitas di dalam kelas, sehingga dia mengalami satu kegagalan dalam teori humanistik itu sendiri. Baik, demikian yang saya bisa jelaskan dari teori belajar humanistik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua.